Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairotunisa dari Fakultas Peternakan Angkatan 2021 kelas C Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk membuat suatu video guna memenuhi tugas kuis mata kuliah kewarganegaraan. Adapun hal yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu contoh kasus negara dan warga negara. Berikut contoh kasus yang akan saya bahas, yaitu banyaknya murid yang putus sekolah karena pandemi COVID-19. Kasus banyaknya murid yang putus sekolah karena pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun tidak hanya memukul sektor kesehatan dan perekonomian, namun berdampak pula pada masalah sosial dan pendidikan. Salah satunya ancaman anak putus sekolah. Dan hampir setahun juga anak-anak terpaksa belajar dari rumah dengan menggunakan peralatan teknologi digital. Metode belajar mengajar yang terbilang baru ini tentu harus didukung ketersediaan infrastruktur pendidikan secara daring, seperti perangkat smartphone, laptop, hingga fasilitas internet. Namun selama pembelajaran jarak jauh, banyak siswa yang putus sekolah. Dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, jumlah anak yang putus sekolah meningkat drastis, terhitung sejak Januari 2021. Angka putus sekolah ini kebanyakan menimpa anak-anak dari kalangan keluarga miskin. Berikut ini 5 temuan KPAI terkait kasus anak putus sekolah di masa pandemi. 1. Siswa putus sekolah karena menikah. Jumlah siswa yang berhenti sekolah karena menikah jumlahnya mencapai 33 peserta didik dari Kabupaten Seloma, Kota Bengkulu, dan Kabupaten Bima. Rata-rata siswa yang menikah masih duduk di bangku kelas 12 yang beberapa bulan lagi ujian kelulusan sekolah. Karena masih pembelajaran jarak jauh, maka mayoritas yang sudah menikah tanpa sepengetahuan pihak sekolah, wali kelas, atau guru bimbingan konseling baru mengetahui setelah dilakukan home visit karena tidak pernah lagi ikut pembelajaran jarak jauh. 2. Siswa putus sekolah karena bekerja. Sejumlah siswa SMK dan SMP terpaksa bekerja karena orang tua terdampak secara ekonomi selama pandemi, sehingga anak harus membantu ekonomi keluarga. Ada satu siswa SMPN di Cimahi bekerja sebagai tukang bangunan demi membantu ekonomi keluarganya, dan satu siswa di Jakarta yang bekerja di percetakan membantu usaha orang tuanya karena sudah tidak memiliki karyawan sejak pandemi dan sepinya orderan cetakan. Tidak hanya anak SMP, SMA, bahkan ada anak yang masih di bawah umur yang turun ke jalanan untuk meminta-minta karena ingin membantu kedua orang tuanya yang saat ini sedang krisis ekonomi. Ada juga yang menjadi pemulung demi bisa sekolah dan memenuhi kebutuhannya dan meringankan beban kedua orang tua. 3. Siswa putus sekolah karena menunggak SPP selama berbulan-bulan. Kasus menunggaknya iuran SPP yang mengadu ke KPAI jumlahnya cukup tinggi. Terhitung mulai Maret 2020 sampai dengan Februari 2021, ada 34 kasus. Dari 34 kasus tersebut, 3 diantaranya berasal dari sekolah yang sama. Hampir 90% kasus berasal dari sekolah swasta dan 75% kasus berada dari jenjang SMA atau SMK. Penunggak sekolah terjadi karena dampak pandemi di mana ekonomi keluarga dari anak-anak tersebut terdampak secara signifikan. Memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit, sehingga bayar SPP yang dikorbankan. Rata-rata yang mengadu sudah tidak membayar SPP selama 6-11 bulan. Faktor ekonomi keluarga yang terpuruk selama pandemi menjadi penyebab utama. Pihak sekolah swasta yang juga turut terdampak dari penunggakan tersebut umumnya melayangkan surat tagihan kepada orang tua siswa dan memberikan syarat harus membayar dengan mengangsur. Namun, karena memang tidak ada uang untuk membayar sama sekali, maka banyak orang tua memutuskan mengeluarkan anaknya dari sekolah. 4. Kecanduan game online. Saat pengawasan di Kota Cimahi, KPAI mendapatkan data bahwa ada 2 anak kelas 7 SMP yang berhenti sekolah karena kecanduan game online. 1 diantaranya berhenti sementara atau cuti selama 1 tahun untuk proses pemulihan secara psikologi. Kisah dari para guru di beberapa daerah juga menunjukkan fakta yang mengejutkan, bahwa anak-anak yang pagi hari tidak muncul di pembelajaran jarak jauh online ternyata masih tidur karena main game online hingga menjelang subuh.
5 siswa meninggal dunia. Hasil pemantauan kasus siswa putus sekolah karena meninggal dunia terjadi di salah satu SMAN di Kabupaten Bima karena terseret arus ketika bencana banjir Januari lalu. Dan satu lagi berasal dari salah satu SMK swasta di Jakarta yang meninggal karena kecelakaan motor. Jadi secara data KPAI, ada 2 siswa yang meninggal pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Sekian pemaparan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.